Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sinti Amani, NIM D22 2018 02476. Saya dari kelas D2241. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Perilaku Keselamatan Kerja sebagai Faktor Risiko Penularan Penyakit TB pada Petugas Rekam Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Yang pertama, ada latar belakang. Salah satu penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan dunia adalah tuberkulosis, walaupun upaya pengendalian dengan strategi DOTS telah diterapkan di banyak negara sejak tahun 1995. Petugas rekam medis, khususnya petugas TPPRJ, TPPGD, dan TPPRI, merupakan pintu pertama rumah sakit yang bisa menjadi kunci untuk mutu pelayanan rumah sakit. Saat bekerja di bagian tersebut, petugas rekam medis berisiko untuk tertular penyakit dari pasien, khususnya penyakit yang bisa menular lewat udara seperti penyakit ispa, TBC, dan COVID-19. Untuk itu, sangat diperlukan penelitian lebih mendalam terkait dengan kepatuhan petugas terhadap kebijakan dan SOP untuk mencegah risiko penularan penyakit TBC. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari masalah ini adalah bagaimana gambaran atau analisis kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri atau perilaku keselamatan kerja sebagai faktor risiko penularan penyakit tuberkulosis pada petugas rekam medis di Puskesmas Kalidawa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum berisi mendeskripsikan atau menganalisis kepatuhan petugas dalam penggunaan APD atau perilaku keselamatan kerja sebagai faktor risiko penularan penyakit tuberkulosis pada petugas rekam medis di Puskesmas Kalidawa. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus itu terdiri dari satu, mendeskripsikan gambaran jumlah kasus pasien TBC di Puskesmas Kalidawa berdasarkan data rekam medis tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua itu ada mendeskripsikan gambaran jumlah kasus TBC pada petugas rekam medis Puskesmas Kalidawa. Yang ketiga ada mendeskripsikan kepatuhan petugas dalam penggunaan APD atau perilaku keselamatan kerja dalam pencegahan penularan penyakit TB pada petugas rekam medis di Puskesmas Kalidawa. Yang keempat, ada menganalisis risiko penularan penyakit TB pada petugas rekam medis di Puskesmas Kalidawa berdasarkan kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri atau perilaku keselamatan kerja. Selanjutnya, ada keaslian penelitian. Di sini terdapat 5 keaslian penelitian. Yang pertama, peneliti Nur Handayani SKM dan rekannya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat penggunaan APD masker respiratorik sesuai standar operasional prosedur di Rumah Sakit Paru Respiratory Jakarta. Yang kedua dari Francisca YNIP yang berjudul hubungan dengan pengetahuan keluarga pasien tentang tuberkulosis dengan kepatuhan menggunakan APD di ruang rawat inap Rumah Sakit Pantiloyo Malang. Yang ketiga ada peneliti Masruroh yang berjudul kepatuhan pemakaian masker pada pendamping penderita TB paru di ruang perawatan RSUD Bangil Pasuruan. Dan yang keempat ada dari peneliti Islam Banda yang berjudul hubungan perilaku perawat dengan kepatuhan menggunakan APD sesuai SOP di ruang rawat inap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe tahun 2015. Dan yang terakhir ada dari Rusarina yang berjudul determinan penggunaan alat pelindung diri pada pengawas menelan obat atau PMO penderita TB di Kota Pekanbaru dengan metode dan jenis penelitian masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dahulu dengan peneliti yang akan dilakukan adalah waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep itu terdiri dari input, proses, dan output. Input ada aspek SDM yang meliputi karakteristik petugas, literasi petugas tentang penyakit TBC, kepatuhan petugas dalam pemakaian APD, perilaku keselamatan kerja, dan praktek PHBS. Kemudian ada aspek metode yang terdiri dari kebijakan rumah sakit atau puskesmas tentang pencegahan risiko gangguan kesehatan akibat penyakit TBC, dan SOP rumah sakit atau puskesmas tentang pencegahan risiko gangguan kesehatan akibat penyakit TBC. Dan ada juga aspek sarana prasarana, aspek organisasi, keuangan, dan lain-lain. Setelah proses input, ada proses. Proses itu
interaksi petugas rekam medis dengan pasien TBC dalam proses pelayanan. Setelah proses, ada output. Output meliputi resiko penularan penyakit TB pada petugas rekam medis. Selanjutnya, ada jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional atau evaluatif untuk menggambarkan tentang faktor risiko penularan penyakit TB pada petugas rekam medis berdasarkan aspek-aspek yang dianalisis. Metode pengumpulan data ini menggunakan observasi dan wawancara. Selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional. Di sini ada 5 variabel dan 5 definisi operasional. Yang pertama, penyakit. Kesakitan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesakitan tuberkulosis. Pasienkes yang diambil dalam penelitian ini itu puskesmas. Petugas kesehatan, tenaga kesehatan pada penelitian ini diambil petugas rekam medis. Dan terakhir ada perilaku keselamatan kerja. Di antara perilaku kesehatan yang diteliti adalah tentang penggunaan APD, praktek PHBS atau cuci tangan, kebersihan diri petugas rekam medis yang dapat meningkatkan risiko penularan tuberkulosis dari pasien. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel terdiri dari yang pertama ada populasi. Populasi yang digunakan yaitu petugas rekam medis di bagian TPRC. Setelah populasi, ada sampel. Sampel diambil dengan total sampling sebanyak 6 petugas pada TPRC. Setelah sampel, ada pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer dengan menggunakan kegiatan observasi langsung atau melakukan wawancara dengan petugas yang terkait. Yang kedua ada data sekunder dengan menggunakan kajian dokumen, rekap laporan kasus TB maupun referensi terkait. Setelah pengumpulan data, ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan 1. Editing, 2. Coding, yang ketiga tabulating, dan yang keempat penyajian data. Setelah pengolahan data, ada analisis data. Data yang didapatkan dari hasil pengolahan data dilakukan analisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan hasil analisis dengan menggambarkan komparasi atau perbandingan kesesuaian standar dengan data hasil penelitian ditemukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.